Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Pramesti dari jurusan S1 Gizi Reguler dengan NIM 10222310114. Di sini saya akan menjelaskan tentang virtual reality atau VR. Pengertian dari virtual reality merupakan teknologi yang memungkinkan seseorang melakukan suatu stimulasi terhadap suatu objek nyata dengan menggunakan komputer yang mampu membangkitkan suasana 3 dimensi sehingga membuat pemakai seolah-olah terlibat secara fisik. 3 dimensi atau 3D adalah bentuk dari benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Setiap bangun 3 dimensi memiliki kapasitas yang disebut dengan volume. Sejarah dari virtual reality atau VR. Pada tahun 1800-an mulai muncul ide untuk membuat sebuah alternatif realitas seiring dengan mulai munculnya praktek fotografi. Pada tahun 1838 ditemukan stereoskop pertama yang menggunakan 2 cermin kembar untuk memproyeksikan sebuah gambar. Tahun 1839, stereoskop tersebut dikembangkan menjadi Viewmaster dan kemudian dipatenkan 1 abad kemudian pada tahun 1939. Tahun 1956, Morton Heilig yang memiliki latar belakang industri motion picture Hollywood mulai menginginkan orang-orang mampu merasakan suasana bagaikan masuk ke dalam sebuah film. Dibuatlah simulasi sensorama yang dapat membuat penggunanya merasakan suasana lingkungan perkotaan bagaikan dengan menaiki sepeda motor. Sudah dilengkapi dengan multisensor stimulasi sehingga penggunanya mampu melihat jalan, mendengar mesin motor berbunyi, merasakan getaran motor, dan mencium bau mesin motor di sebuah dunia yang didesain teknologi. Pada tahun 1960, Morton Heilig kemudian mematenkan pelaratan dinamakan dengan Telesphere Mars. Banyak investor yang kemudian tertarik bekerja sama. Pertengahan 1980 mulai digunakan istilah virtual reality adalah Jaron Lanier, founder dari VPL Research, yang mulai mengembangkan peralatan virtual reality termasuk Google atau kacamata dan sarung tangan yang dibutuhkan seseorang untuk merasakan pengalaman VR. Untuk saat ini, setelah 6 dekade dikembangkan dengan bantuan dana investor, kini VR bisa dinikmati secara luas dengan harga yang ekonomis menggunakan peralatan berkualitas tinggi yang mudah diakses. Elemen VR atau virtual realistis. Yang pertama ada virtual world. Elemen ini yang merupakan elemen yang paling utama, yakni lingkungan stimulasi berbasis komputer yang dapat membuat avatar pribadi sehingga pengguna bisa menjelajahi dunia maya. Yang kedua ada immersion. Immersion membawa pengguna teknologi virtual reality merasakan ada di sebuah lingkungan nyata yang padahal fiktif. Immersion dibagi menjadi dalam 3 jenis, yaitu mental immersion, membuat mental penggunanya merasa seperti berada di dalam lingkungan nyata. Physical immersion membuat fisik penggunanya merasakan suasana di sekitar lingkungan yang diciptakan oleh virtual reality tersebut. Yang ketiga, mentally immersion, memberi sensasi kepada penggunanya untuk larut dalam lingkungan yang dihasilkan virtual reality. Yang ketiga ada sensoric feedback, berfungsi untuk menyampaikan informasi dari virtual world ke indera penggunanya. Elemen ini mencakup visual atau penglihatan, audio, pendengaran, dan sentuhan. Yang keempat ada interactivity, bertugas untuk merespon
aksi dari pengguna, sehingga pengguna dapat berinteraksi langsung dalam medan fiktif atau virtual world. Pemakai melihat dunia semu yang sebenarnya adalah gambar-gambar bersifat dinamis melalui handphone atau speaker. Pendengar akan mendengar suara yang realistis. Cara kerja VR atau virtual reality. Cara kerja dari virtual reality ini dimulai dengan user melihat suatu dunia semu yang sebenarnya merupakan gambar-gambar dinamis dari hasil simulasi komputer. Kemudian, alat berbentuk seperti kacamata virtual reality ini, seorang user dapat berinteraksi dengan dunia semu dan mendapatkan umpan balik seolah-olah nyata, baik secara fisik maupun fiksi. Kelebihan dari virtual reality. Pekerjaan yang dari susah dapat dijadikan mudah dengan menggunakan berbagai macam aspek dari komputer, misalnya seperti merancang sesuatu bangunan seperti gedung, hotel, dan rancangan denah rumah. Melakukan pelatihan penerbangan pesawat kita dapat dilakukan dengan stimulator, dan game virtual reality bisa dijadikan pelarian bagi orang yang sudah penat dengan masalah di dunia realitas, misalnya seperti Second Life, The Sims, dan Fable. Selanjutnya ada kekurangan dari virtual reality, yaitu mengalami perasaan kehilangan realitas dan perasaan isolasi saat mereka berinteraksi dengan dunia buatan, bukannya di dunia nyata dengan seorang sungguhan. Akhirnya, virtual reality dapat meningkatkan pengangguran. Lebih sedikit orang yang diperlukan untuk merancang proyek-proyek. Terima kasih. Segitu saja penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.